Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil Akbar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan arsitektur TI pada perusahaan Supercell, yang di mana perusahaan Supercell ini adalah perusahaan yang membuat sebuah game di HP Android, itu game online seperti Clash of Clans, Clash Royale, dan lain-lain. Oke, jadi di sini eh, saya akan membahas arsitektur teknologi informasi dari Supercell yang ada di Wood City, Finlandia. Jadi Supercell ini ingin menciptakan, jadi Supercell ini ingin menciptakan, ya, ingin menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, modern, dan nyaman bagi karyawan. Untuk itu, mereka berkolaborasi dengan Futuris dalam merancang fitur-fitur digital kantor. Oke, beberapa tantangannya itu, eh, yang pertama, tantangan dari Supercell itu adalah kantor yang luas dan kompleks sehingga butuh sistem navigasi pintar. Yang kedua, kebutuhan fleksibilitas tim yang selalu berubah. Yang ketiga, serta adaptasi di era pandemi yang menuntut kerja hibrid. Nah, kemudian ini ada beberapa masukan, eh, dari karyawan-karyawannya, yaitu satu, layar totem, yaitu membentuk karyawan, membantu, maaf, membantu karyawan maupun tamu menemukan lokasi dengan mudah, layar totem. Kemudian yang kedua itu ada aplikasi seluler. Jadi aplikasi seluler ini digunakan untuk reservasi ruangan, daftar acara, hingga layanan kantor seperti gym, restoran, dan penitipan anak. Kemudian ada peta interaktif itu untuk menampilkan ruangan, parkir, dan layanan secara real time. Yang keempat itu terdapat panel kontrol iklim yang berbasis IoT untuk mengukur suhu, ventilasi, dan kelembapan. Kemudian di sini ada layar hijau. Layar hijau ini digunakan untuk menampilkan data keberlanjutan seperti penggunaan air, listrik, dan limbah agar karyawan lebih sadar akan lingkungan. Kemudian di sini ada teknologi yang digunakan dari Supercell ini, yaitu yang pertama ada TypeScript dan JavaScript untuk aplikasi yang web progresif. Yang kedua ada Nginx dan AWS Cloud untuk backend-nya dan database seperti DynamoDB. Kemudian yang ketiga itu terdapat ini AWS Cloud Pipeline untuk otomisasi rilis yang cepat dan andal. Nah, jadi ini dia beberapa contoh dari ininya, fitur-fiturnya, beberapa contoh dari fitur-fiturnya. Kemudian, mengapa hal ini penting? Karena eh, fitur digital ini menjadikan kantor Supercell itu lebih fleksibel, efisien, ramah lingkungan, serta meningkatkan pengalaman kerja karyawan. Hasilnya ya pastinya motivasi, kreativitas, dan produktivitas pun semakin tinggi. Jadi arsitektur TI pada Supercell ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga menciptakan pengalaman kerja yang lebih baik di era hybrid. Oke, setelah kita lihat beberapa fitur dan beberapa yang yang dilakukan oleh Supercell, kita akan ada beberapa hal yang kita bisa nilai. Yang pertama, inovatif dan futuristik. Jadi Supercell ini berhasil menggabungkan teknologi digital dengan kebutuhan kerja hybrid, sehingga kantor mereka benar-benar siap untuk masa depan. Yang kedua, berinteraksi pada karyawan. Hampir semua fitur dibuat berdasarkan masukan dari karyawan, sehingga solusi yang ada benar-benar sesuai kebutuhan yang nyata. Terus, yang ketiga itu ada efisiensi dan keberlanjutan. Yang kita lihat tadi dengan adanya peta interaktif, kontrol iklim dengan IoT, dan layar hijau, karyawan lebih mudah bekerja sekaligus
lebih sadar dalam menggunakan energi dan sumber daya. Keempat itu ada fleksibilitas yang tinggi karena sistem yang berbasis cloud dan aplikasi web progresif membuat perubahan bisa dilakukan cepat tanpa mengganggu produktivitas. Jadi kesimpulannya, arsitektur TI pada Supercell ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya modern dan efisien, tapi juga mendorong kolaborasi, kreativitas, serta kepedulian terhadap lingkungan. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.